menggunakan alat piranti pembantu apa dan sebagainya Bapak Ibu. Nah, dimulai dari mana? Ya bisa dari ide atau tema, ide tema atau dari mind map, peta pemikiran. Ya, dari peta pemikiran atau dari feeling. Ya sudah gini begitu ya Bapak Ibu ya. Kebebasan berekspresi atau logika yang sistematis. Ada orang yang menulis buku itu yang penting adalah kebebasannya dia berpikir bagaimana. Tetapi ada orang yang mulai dari secara sistematik. Nah, biasanya buku ajar itu dimulai dari penyusunan secara sistematik karena dosen harus membuat RPS-nya dulu. Nah, RPS itu sesungguhnya adalah tahapan-tahapan pembelajaran yang disusun secara sistematis sesuai dengan kebutuhan belajar yang tadi outcome based tadi. Nah, di dalam RPS itu ada bagian kolom yang namanya materi atau bahan kajian. Nah, bahan kajian itu adalah sebagai outline dari buku ajar kita nanti. Berarti outline yang diperoleh dengan cara seperti itu pasti diperoleh dengan cara penyusunan secara sistematis, Bapak Ibu. Nah, seperti itu, tulisan yang mengalir atau tata bahasa yang ketat ini Bapak Ibu. Jadi baru membuat satu kalimat, Bapak Ibu sudah berpikir SPUK. Begitu kalimat berikutnya sudah lupa. Nah, itu ya. Ya. Betul ini Bapak Ibu. Tapi ada juga yang menulis begitu, pokoknya yang penting ditulis dulu ya SPUK-nya betul atau tidak. Yang penting dia idenya tidak lepas dulu begitu ya. Nanti berikutnya baru dia minta bantuan untuk dibaca orang lain. Tolong bacaan kamu mengerti enggak gitu. Kalau orang lain mengerti berarti tulisan kita sudah betul gitu ya. Nah, nanti ditata lagi SPUK-nya. Yang aneh kalau kita nulis sendiri, kita sendiri yang tidak ngerti. Ini tulisan kita tapi kita sendiri tidak ngerti ini ya. Ini aneh ini memang ini. Ini kemarin gimana sih ini kok bisa gini tulisannya gitu ya. Jadi waktu nulis ini lagi berpikir yang lain gitu ya. Membuat uraian lalu meletakkan gambar atau sebaliknya. Jadi ada dosen itu yang mudah gambarnya diletakkan dulu terus baru membuat uraiannya. Tapi ada dosen yang membuat uraian dicarikan gambarnya. Silakan mau mana yang dipilih ya Bapak Ibu ya. Misalnya gambar mesin, gambar tabel, gambar grafik atau gambar desain itu yang ingin dijelaskan begitu Bapak Ibu. Silakan dipilih yang mana begitu sesuai dengan kebiasaan Bapak Ibu. Nah, ini salah satu buku yang saya tulis dengan cara mind map ya. Jadi ini menulis buku itu sebenarnya apa? Ada kaitannya dengan how to write, bagaimana menulis. Ya, how to be writer, bagaimana saya menjadi penulis ya. Terus kemudian berkembang lagi, ini pakai software Mind Manager Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah mendengar ya? Ya kalau beli mahal, cari bajakannya aja. Tapi saya tidak nyarankan Bapak Ibu pakai bajakan ya Bapak Ibu ya. Ini jadi persoalan ini Bapak Ibu, software bajakan ini Bapak Ibu. Hampir software bajakan itu beredar di perguruan tinggi Bapak Ibu. Ya. Yang kita tidak bisa mengendalikannya. Ya hampir. Ya di tempat saya itu ada MATLAB, ada MATCAD, ada SPSS. Itu sebagian besar mahasiswa menggunakan yang krek-krekan. Ya. Kampus sendiri ya bisa beli, di kampus saya itu punya MATLAB original dari MATLAB, tapi tidak beli dikasih kampus agreement. Tapi ini akunnya itu hanya 5 per hari Bu. Jadi mahasiswa yang 16.000 itu tadi, setiap pagi berebut itu masuk akunnya itu. Hanya 5 orang dari 16.000 orang yang kemungkinan menggunakan. Jadi kalau mahasiswa sudah pakai di situ ya sudah. Nah ini Bapak Ibu bisa pakai media ini, pakai punyanya Tony Busan juga bisa. Ya itu Tony Busan, iMap itu ya Bapak Ibu. Software ini sudah ada versi iPhone-nya, Android juga sudah ada, di versi iOS juga sudah ada. Di Bapak Ibu yang punya HP, bisa saja dipasang ini kalau pas lagi idle begitu, nunggu penerbangan yang kena delay atau lagi apa begitu, nunggu istri suami sedang belanja begitu ya sudah ada ide pakai ini. Ya Bapak Ibu, yang suka membuat peta pemikiran, ini Bapak Ibu, media ini bisa dimanfaatkan. Nah, kalau ini sudah tersusun seperti ini strukturnya nanti bab-babnya kan sudah mudah Bu. Ya sudah mudah karena sudah ada judul, subjudul, sub-subjudul, sudah ada. Silakan Bapak Ibu. Ya Bapak, silakan Bapak. Passwordnya nama sama prodi ya Pak ya. Muhammad Barja Sanjaya dari Prodi D3 Manajemen Informatika.
Tadi yang beberapa alasan yang dianggap sama Bapak pembicara di sini, yang keempat percaya diri ya. Ketika melihat buku misalnya gini aja bisa muncul ya. Jadi saya pernah punya pengalaman di sini 2011 dan 2012 pernah membuat juga buku di sini. Ada juga teman rekan dosen juga dan beliau meminta punya kenalan rekan juga yang di salah satu dari percetakan. Saya yang mengirimkan aja yang sudah saya kerjakan selama 6 bulan dan yang buku kedua pun sama, sampai saat ini pun tidak ada. Jadi alasan yang seperti ini saya anggap belum tentu benar dari Bapak di sini. Ada faktor lain di sini. Dan misalnya untuk membuat buku yang berikutnya, saya pun berpikir ini benar atau gimana gitu kan ya. Selama ini yang saya cari sebenarnya ke siapa nih harus saya submit bukunya di sini sebenarnya. Bisa aja di sini ketika kita mengirim apa saja, toh yang namanya orang di sini banyak variasinya. Bisa aja dianggap dia sebagai suatu harta karun mungkin. Terima kasih idenya gitu kan yang sudah disubmit. Mungkin dikemas dengan buku yang lain gitu kan ya. Dan itu kejadian, bukan saya juga buruk sangka. Ternyata dengan konsepnya sama semua, tapi beda penyampaiannya, beda dalam bentuk isinya seperti itu. Nah, yang dari yang tadi saya simpulkan belum tentu benar yang Bapak sampaikan di sini. Cuma dari sebagian besar disimpulkan sama Bapak hal-hal seperti itu yang terjadi. Oke. Mungkin seperti itu aja dari saya. Terima kasih ya. Baik Pak, terima kasih. Nama saya Iji Samadji dari D3 Akuntansi. Sedikit teknis Pak, barangkali kalau kita menulis buku itu terkait dengan plagiator atau plagiasi itu cara kita mencantumkan citasi, kan di belakang itu ada referensi banyak gitu Pak ya, sampai 50 buku itu. Nah apakah itu 50 buku yang kita referensikan itu harus tercantum semua di buku tadi dan di bagian mana atau hanya cukup eksplisit saja gitu Pak? Atau mesti wajib disebutkan begitu Pak? Ya terima kasih Pak. Terima kasih. Baik Bapak, jadi Bapak tajam sekali melihatnya. Ya memang betul apa yang saya sampaikan ini adalah memang semuanya belum tentu benar Bapak ya, itu kesimpulannya. Tapi yang saya sampaikan itu adalah hasil wawancara saya dengan sekian banyak dosen peserta workshop. Jadi banyak dosen yang merasa dia tidak percaya diri untuk menulis buku karena di komunitasnya dia merasa ya saya sebenarnya belum apa-apa ini kemampuan saya, kok saya menulis buku, padahal sesungguhnya dia orang yang punya kemampuan yang luar biasa begitu ya Pak ya. Cuman dia tidak percaya diri gitu ya untuk menulisnya dalam bentuk buku itu tadi. Nah itu kan seperti yang pernah dialami oleh Charles Darwin ya Pak ya, Charles Darwin yang penemu buku evolusi itu ya Pak ya. Itu dia kan berkeliling dunia itu untuk mengkoleksi jenis-jenis tumbuh-tumbuhan dan sebagainya itu. Dia punya catatan harian yang setiap sore dia tulis, pagi dia ke lapangan, turun ke lapangan, sore dia tulis, disimpan di dalam rak bukunya di kapal itu. Ya, setelah dia menumpuk sekian banyak, itu sama temannya disuruh menerbitkan Pak. Dia tidak berani menerbitkan karena senior-seniornya sudah banyak dia. Ya, senior-seniornya sudah banyak gitu. Akhirnya sama temannya dipaksa dia, sudah mana naskahmu? Naskahnya diminta diterbitkan, ternyata buku itu menjadi bestseller. Tidak hanya bestseller juga begitu ya. Buku yang luar biasa bagusnya. Ya sampai sekarang masih banyak dibaca orang itu ya Bapak Ibu. Jadi mungkin kita ketemu dosen-dosen yang sesungguhnya tulisannya dia itu ya yang dia tulis itu sebenarnya dengan kemampuan yang luar biasa pengetahuannya, cuman dia tidak merasa yakin gitu untuk diterbitkan gitu ya, maksudnya gitu Pak. Jadi tidak, tapi ada dosen yang tadi yang yang orientasinya pada target gitu ya. Ya, dia menyadari betul bahwasanya kalau dia menulis buku tidak pernah sempurna, maka harus buru-buru diterbitkan ini karena ini sudah deadline-nya gitu ya. Nanti kalau ada koreksi-koreksi edisi berikutnya diterbitkan edisi penyempurnaan. Ada 2 model begitu Bapak ternyata di lapangan itu ya. Iya. Oh, gitu ya Pak ya. Ya. Ini dari penerbitnya ya Pak ya? Dari penerbitnya yang tidak ada berita itu ya? Iya, ya memang suka begitu Bapak. Ada beberapa penerbit yang tidak kredibel, ya.
Ya, ya, ya. Jadi memang seringkali ada beberapa penerbit buku itu yang tidak jelas memberikan informasi ke kita. Apakah nanti kalau tidak diterbitkan itu dikembalikan naskahnya ke kita gitu ya. Ha, ternyata itu nanti bisa Bapak ikat dengan kontrak nanti. Begitu naskah Bapak diminta, Bapak membuat perjanjian. Kalau tidak diterbitkan naskahnya diminta begitu Pak. Ya harus begitu Pak dari depan ya Pak ya, disiasati begitu.